Shalom, selamat pagi semuanya. Saya bersyukur dan saya bersukacita bisa ketemu dengan kalian kembali di ibadah online kami lewat Facebook dan YouTube. Saya harap hari ini semuanya bisa diberkati oleh Tuhan, dan ini sudah masuk ke minggu ketiga. Kita tetap berharap kepada Tuhan, dan saya juga harap saya ada satu hari bisa berjumpa dengan kalian lagi, dan kami bisa bisa fellowship sesama semuanya. Kami berdoa ya, tetap sabar dan tetap harap kepada Tuhan. Amin. Dan saya ingin hari ini punya khotbah yang judulnya namanya Menebus Kecemburuan. Dan sebelum kami memulai ibadah kami, mari kita berdoa ya bersama. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini Tuhan. Saya yakin Tuhan, Engkau akan lewat firman ini Tuhan, Engkau akan meluncurkan tangan-Mu Tuhan, dan menjamah mereka Tuhan, dan juga Engkau akan tetap memberkati mereka dan melindungi mereka dan meliputi mereka dengan firman-firman-Mu, dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, dan juga dengan darah anak domba Tuhan, melindungi mereka Tuhan. Dan supaya Tuhan hari ini bisa akan menumbuh sebagai buah yang seperti buah-buah Roh Kudus Tuhan. Dan mereka akan menjadi buah yang sungguh berharga di mata Tuhan. Tuhan, juga saya berdoa untuk urapilah firman ini Tuhan, dan urapilah yang telinga-telinga yang mendengar firman-Mu hari ini Tuhan, supaya mereka ada satu kemasukan dan juga satu masukan, dan juga ada satu terimaan yang luar biasa Tuhan. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau tetap berjalan di dalam hidup kami, dan kami mengantisipasikan Tuhan apa yang Engkau telah siapkan untuk hari depan kami Tuhan. Saya percaya itu adalah Engkau dan kami akan berjalan bersama-Mu menuju kemuliaan. Tuhan, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Berkatilah firman ini, dan berkatilah siapa yang mendengar firman ini Tuhan. Thank you Lord. We give thanks to you and we pray all this in Jesus name. Amen. Oke. Mari kita baca di Roma pasal 10 ayat 16 sampai 21. Roma 10 ayat 16 sampai 21. Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Tetapi aku bertanya, adakah mereka tidak mendengarnya? Memang mereka telah mendengarnya. Suara mereka sampai ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Tetapi aku bertanya, adakah Israel menanggapnya? Pertama-tama Musa berkata, aku menjadikan kamu cemburu terhadap orang-orang yang bukan umat, dan membangkitkan amarahmu terhadap bangsa yang bebal. Dan dengan berani Yesaya mengatakan, aku telah berkenan ditemukan mereka yang tidak mencari aku. Aku telah menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku. Tetapi tentang Israel ia berkata, sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan yang membantang. Saudara-saudara, kecemburuan adalah sesuatu motivator yang sungguh kuat. Di dalam firman, engkau akan dibuktikan oleh firman Tuhan bahwa Yesus dan Allah Bapa ingin umat-umatnya cemburu kepada dia. Dia dalam perintah Keluaran 20 berkata, engkau tidak boleh tidak ada Allah selain dari Allah Bapa kami. Itu ada sesuatu yang Tuhan memberikan kami mengenai bagaimana Tuhan sungguh cemburu dengan umat-umatnya menyembah Allah yang lain, atau enggak dewa-dewa yang lain. Tuhan ingin sekali khusus bersama kami dan berjalan intim bersama kami. Itulah karakternya Yesus, karakternya Allah Bapa kami, yang ingin bersama kami dan juga berhubung intim bersama kami. Amin. Dan begitulah engkau di dalam firman Tuhan, seperti di Yohanes 2 di ayat 17, Tuhan berkata, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Ini engkau akan melihat bahwa di dalam firman ini, ingat gak, Yesus amarahnya Yesus sungguh dicerminkan di saatnya dia melihat
tempat persembahan, tempat bait Allah dijadikan sesuatu tempat pasaran, dan dia sungguh marah dalam hati, dan hasratnya dia dan semangatnya dia seperti dia cemburu kepada Tuhan. Inilah bait Allah, tempat Allah. Kenapa kalian menukarkan menjadi tempat pasaran, bukan tempat jual beli, bukan tempatnya menyembah dan memuji Tuhan. Itu adalah satu sikapnya kecemburuannya Yesus Kristus. Dia cemburu bahwa dia tahu bahwa tempat ini harus untuk memuji dan menyembah, tapi manusia, umat-umatnya Tuhan dijadikan tempat seolah-olah dia menjadi tempat marketplace. Dan itulah Tuhan tidak menyukai. Dan juga dalam kejadian, dalam perjanjian lama, engkau akan melihat karakter dan juga hamba Tuhan yang namanya Hezekiah, Jehoiada, dan Josia, di Raja Daud, Elia, semuanya mengeluarkan hasrat, semangat karena cemburu kepada kasih Allah Bapa. Dan saudara-saudara, engkau lihat juga Pak Rasul Paulus begitu penuh dengan semangat membelain Injilnya, defending the gospel. Dia defend gospelnya dengan hati yang cemburu karena dia tahu bahwa ini adalah firman Tuhan sungguh precious, sungguh berharga di mata Tuhan, dan dia melindungilah, dan dia juga menginjil dengan semangat. Saudara-saudara, jealousy atau kecemburuan itu adalah sesuatu motivator yang sungguh kuat untuk mendorong seorang yang penuh dengan kasih Allah Bapa akan melakukan sesuatu dalam tujuannya. Sekarang kami udah di rumah, dan setiap hari kita makan di rumah, makan siang, makan pagi, dan makan siang malam, semuanya dimasak di rumah. Dan kadang-kadang sebagai orang Indonesia, kita lihat Instagram ya, kita lihat teman-teman kami juga memasang Instagram yang foto-foto yang makanan khas Indonesia ya. Wah, saya ingin sekali bisa menikmati makanan khas Indonesia juga. Dan kadang-kadang saya sengaja bawa foto Instagram yang khas masakan Indonesia, dan kasih lihat istriku gitu. Supaya apa? Supaya membuat istriku cemburu melihatnya. Ini Instagram, lihat Instagramnya masakan khas Indonesia, sungguh luar biasa ya. Untuk apa? Untuk mendorong dia supaya ada satu hari dia bisa memasakkan hidangan masakan khas Indonesia untuk saya. Karena saya sudah bosan makan tahu tempe terus ya. Jadi saya sengaja kadang-kadang pakai Instagram foto untuk membuat istriku cemburu, supaya istriku bisa bersemangat untuk memasak masakan Indonesia, khas Indonesia untuk kami, untuk keluarga kami. Nah, itulah kuasanya pencemburuan itu. Maka itu cemburu adalah sesuatu motivator. Tuhan Yesus memakai hasratnya dia, memakai semangatnya dia untuk membela Injilnya, dan membela dengan semangat yang luar biasa. Amin. Dan pencemburuan adalah sesuatu kuasa yang mengerikan di atas orang fasik, tetapi di tangan orang yang benar, mereka akan memakai sebagai motivator yang mendorong seorang untuk memperbaikan kehidupan, pekerjaan, atau tingkah laku kami. Maka itu Tuhan memakai orang bukan bangsa Yahudi untuk membuat umat-umat bersamanya, untuk tarik mereka untuk diarahkan ke jalan yang lebih baik, yaitu lewat Yesus Kristus. Saudara-saudara, di bangsa Israel, kalau kalian pernah ke Israel, di bangsa Israel ada dua tipe orang Yahudi. Yang pertama adalah Messianic, dan berikutnya Orthodox. Messianic Jews atau orang Yahudi yang mengikuti Mesia adalah umat Yahudi yang telah terima pertobatan dan terima keselamatan hanya lewat Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah Bapa. Tetapi Orthodox Jews adalah umat Yahudi yang hanya terima bahwa keselamatan dan kebebasan sudah diberikan oleh leluhur mereka, yaitu apa yang telah dilakukan oleh Abraham, Musa, Daud, Yesaya, dan nabi-nabi, terutama lewat perintah-perintah yang diberikan oleh Allah dari Keluaran pasal 20. Dan terakhir, mereka juga tidak percaya bahwa Allah mempunyai anak yang bernama Yesus Kristus.
Padahal Yesus adalah satu-satu jalanannya mereka. Maka di Roma 10, Rasul Paulus menjelaskan kepada mereka bahwa Tuhan Yesus diutus oleh Allah Bapa untuk membebaskan dari tingkah laku yang menghasilkan dari perintah-perintah itu. Masalahnya adalah perintah-perintah ini adalah menurut orang Yahudi khusus untuk mereka. Bukan untuk umat, bukan bangsa Yahudi. Atau yang disebutkan namanya Gentiles. Orang Yahudi yang melakukan perintah-perintah ini, seperti di Keluaran 20, hidup mereka diberkati juga. Jangan salah paham, mereka diberkati juga. Mereka tetap ada imam-imam dan kebudayaan yang luar biasa dan juga menghasilkan hidup kemenangan di dalam hidup mereka. Perbedaannya apa? Mereka tidak atau belum terima Yesus Kristus dan Roh Kudus. Itulah yang kekurangan mereka. Maka itu yang berikutnya saya akan memberi bukti bahwa Allah Bapa memakai kecemburuan untuk memberikan orang bangsa Yahudi bisa cemburu dengan orang bukan bangsa Yahudi. Saudara-saudara, perbedaannya orang Yahudi, Mesianik, dan Ortodoks adalah perbedaan. Ada yang satu terima perintah-perintah Tuhan, ikut kehidupan lewat perintah-perintah Tuhan. Yang satu lagi, hidup lewat perintah-perintah Tuhan, tetapi tambah Yesus Kristus, tambah Roh Kudus. Itu bedanya. Nah, apa yang akan menghasilkan itu? Kami akan melihat di dalam contoh berikutnya. Di Kisah Para Rasul, pasal 10 dan 11, telah menceritakan satu kisah mengenai seseorang yang namanya Cornelius dan hamba Tuhan yang namanya Simon Petrus. Ini satu saat yang terjadi bukan sangat kebetulan. Itu semuanya sudah direncanakan oleh Tuhan. Peristiwa ini adalah lewat seorang yang namanya Cornelius, yang orang yang saleh, dan menurut firman Tuhan, dia bukan hanya orang yang saleh, tapi dia adalah orang lain dari bangsa Yahudi. Cornelius adalah seorang Itali. Dia lain dari bangsa Yahudi yang diberikan suatu mimpi karena kelakuan kebaikannya terhadap orang miskin dan doa-doa menurut agamanya. Dan Petrus juga diberikan satu mimpi mengenai makanan yang berharam muncul di langit dan diperintahkan untuk Petrus makanlah. Petrus pertama kali menolak, tetapi Allah Bapa perintahkan kepadanya untuk bertaat dan pergi untuk kunjungi Cornelius. Cornelius dapat sesuatu penglihatan. Seorang malaikat muncul dan minta Cornelius untuk memerintah beberapa orang untuk ke Yopa dan menjemput Simon Petrus. Dan juga dalam hari berikutnya, Petrus waktu sedang berdoa di atap rumahnya dan tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Dan muncullah makanan binatang berkaki 4, binatang menjajar dan burung. Dan diperintahkan untuk sembelilah dan makanlah. Tapi Petrus menolak. Saudara-saudara, Petrus adalah seorang orang Yahudi. Mereka telah diperintahkan dari lewat imamat, buku-buku imamat bahwa mereka tidak makan makanan yang binatang berkaki 4, binatang berjalar atau burung, karena itu adalah haram menurut mereka. Tapi Tuhan perintahnya untuk dia sembelilah binatang ini dan makanlah. Dan tentu aja Petrus menolak. Di ayat 15 berkata, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. 3 kali hal ini muncul di mimpinya Petrus. Tuhan perintahkan Petrus untuk memakannya. Dan begitulah Cornelius menjemput Simon Petrus datang ke rumahnya, dan disitulah Simon Petrus melihat keluarga Cornelius, bahwa Simon Petrus melihat keluarga Cornelius dan mereka bukan orang Yahudi, dan karena dikiranya keselamatan adalah dimiliki oleh orang Yahudi duluan, baru orang bukan bangsa Yahudi. Mari kita kembali di Roma pasal 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan.
Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, berarti orang yang bukan Yahudi. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Saudara-saudara, ini saya rasa Cornelius sedang, meskipun dia adalah seorang saleh, ada sesuatu yang tidak memuaskan hatinya dia. Ada sesuatu yang dia berkata bahwa meskipun saya bukan orang Yahudi, bukan dari milik bangsa orang Yahudi, tetapi aku ada harapan, pasti ada sesuatu yang lebih baik lagi. Karena mungkin dia dengar dengan banyak kisah-kisah yang orang bukan bangsa Yahudi yang diberkati oleh Tuhan. Dan Rasul Paulus berkata lewat Roma 10 bahwa di saatnya kami berseru kepada Tuhan, berseru kepada Dia, Tuhan akan mendengar, akan diselamatkan. Seperti begitu gampang saja, tidak usah begitu sulit harus ikutin agama. Memang saya jangan salah, mengikuti perintah-perintah ini juga akan bisa diberikan berkat oleh Tuhan, karena ini adalah perjanjian Tuhan. Tapi Tuhan berkata ada jalan yang lebih baik, yaitu lewat Yesus Kristus dan Roh Kudus. Saudara-saudara, di sini adalah di saatnya rumah Cornelius semuanya diberikan Roh Kudus. Mereka ada satu penerimaan yang luar biasa karena mereka sekarang sudah mengalami kuasa Roh Kudus. Nah, mari kita lihat kenapa orang bukan bangsa Yahudi diberkati oleh Tuhan, dan mereka terima Yesus Kristus, dan mereka juga terima Roh Kudus, dan juga tambah perintah-perintah dari hukum Taurat itu. Nah, disitulah saya ingin menjelaskan mengenai Roh Kudus. Saudara-saudara, kalau engkau ingin menjadi seorang yang diberkati oleh Tuhan, dan orang akan melihat bahwa apa yang dalam kehidupanmu begitu berbeda dari yang lain, karena ada Roh Kudus di dalam hidupmu, dan Roh Kudus telah menutup bungkus engkau dengan berkat yang luar biasa. Dan saya ingin menjelaskan mengenai Roh Kudus. Kenapa Roh Kudus di dalam kami akan membuat kami, akan melengkapi kami, dan hidup kami ada penuh dengan kemenangan, dan yang lain akan melihat bahwa ada apa yang melengkapi orang-orang ini, supaya mereka bisa cemburu bahwa saya juga ingin apa yang mereka mempunyai di dalam hidupku. Inilah sesuatu kebaikan Roh Kudus. Nah, Roh Kudus ada 7 karunia. Ada 7 karunia Roh Kudus, tapi hari ini saya akan memberikan 7 karunianya, tapi saya tidak akan menjelaskan itu ada untuk khotbah yang lain, tapi saya akan sebutkan 7 karunia Roh Kudus ini. Ya, di Yesaya 11 ayat 1 sampai 3, suatu tunas yang akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah, yaitu adalah Roh Tuhan, Roh hikmat, Roh pengertian, Roh nasihat, Roh perkasaan, Roh pengenalan, Roh takut akan Tuhan. Saya tidak akan membahaskan ini, mungkin untuk khotbah berikutnya, tetapi saya harap kalian bisa membacakan Yesaya 11 ayat 1-3 mengenai 7 roh, karunia 7 roh ini di dalam. Kita harus tahu bahwa roh Tuhan, roh adalah the Spirit of the Lord adalah roh Tuhan. Berarti kita ada Tuhan di atas kami, kita harus tunduk kepada Dia. Roh hikmat memberikan kami hikmat, roh pengertian supaya kami bisa mengerti segalanya, dan roh nasihat supaya kami bisa menasihat yang lain untuk memberikan mereka satu nasihat yang luar biasa supaya mereka bisa dibangunkan dan mendorongkan kehidupannya. Dan berikutnya roh perkasaan, roh pengenalan, dan roh takut akan Tuhan. Amin. Ini adalah 7 roh. Dan 7 roh ini, karunia roh ini harus ada di dalam seorang umat Tuhan. Dan roh ini juga akan bertumbuh. Bagaimana kami bertumbuh? Bertumbuh dengan secara berbentuk buah. Berbentuk buah. Seperti setiap karunia, semua harus bertumbuh dan berbuah. Kalau tidak, kenapa Yesaya memberikan contoh dengan ranting dan tunggul atau pokok pohon atau tanaman? Karena semua tanaman harus berbuah.
Tuhan berkata dalam firman, kami adalah seorang manusia yang diberkati oleh Tuhan adalah seperti pohon yang ditanam di tepi sungai, selalu bersubur, selalu ada tanaman, selalu ada berbuah. Dan itulah contohnya. Dan di saat kami mempunyai 7 roh, di dalam kami kita harus berbuah. Dan berbuah itu adalah ada 9 buah Roh Kudus yang akan muncul di dalam kami. Yang inilah saya ingin menjelaskan. Amin. Mari kita lihat di Galatia 5, pasal 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah 1, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan dirinya. Dan Tuhan berkata dalam ayat 23, berkata, tidak ada hukum yang akan menantang hal-hal itu. Saudara-saudara yang bisa mengatasi hukum-hukum tersebut di Keluaran 20, termasuk hukum Taurat, adalah 9 roh kudus ini. 9 buah roh kudus ini. Katanya di firman, tidak ada hukum yang akan menantang hal-hal ini. Bayangin, orang Yahudi, orang yang lain, tipe orang yang selalu ikut agama, selalu ikut tradisi, harus ikut ini perintah, ikut ini. Itu adalah orang yang mengangkat tindakan perintah-perintah, tapi tidak terima hubungan dengan Yesus Kristus dan hubungan dengan Roh Kudus. Tuhan berkata, lewat buah Roh Kudus ini, kalau kami yang bertumbuh dalam buah Roh Kudus ini, tidak ada hukum yang akan menantang hal-hal ini. Berarti Tuhan memberikan satu perintah yang baru, seperti lewat kasih, apalagi lewat kasih. The Lord says a new commandment, satu perintah yang baru, that I gave unto you, saya memberikan kepadamu, that you love one another, that I have loved you. Seperti Tuhan memberikan, Tuhan mengasihi, perintah untuk kami mengasihi yang lain seperti Tuhan yang mengasihi kami. Itulah perintahnya. Dan itulah salah satu buah yang pertama yang akan muncul di saat yang engkau terima 7 karunia Roh Kudus itu, dan dilakukan dalam kehidupan kami. Salah satu buah yang muncul itu adalah kasih. Dan dalam kasih ini, salah satu kasih ini, kita juga sudah menutup segala hukuman. Amin. Tuhan kami luar biasa sekali. Amin. Tuhan kami sungguh baik, selalu pintunya terbuka untuk kami. Amin. Maka itu, ini sungguh penting untuk membangunkan buah-buah ini. Karena di saat buah-buah ini unggul dan begitu bagus, akan membuat yang lain yang belum pernah kecapkan kasih Allah Bapa untuk mencari Dia. Karena kuasa kecemburuan itu bermotivasikan seorang untuk mencari Dia. Seperti seorang yang jatuh cinta. Mereka akan memakai segala semangat untuk mencari kekasihnya. Amin. Itulah kuasa motivatornya, kuasanya seorang yang cemburu. Amin. Mari kita menjelaskan buah ini. Ini sekarang banyak yang bertanya, berarti di tubuh kami ada 9 buah akan muncul di mana-mana? Tidak. Tuhan berkata, kalau engkau baca firman Tuhan, Tuhan berkata, buah ini adalah 1. Nah, kamu pikirkan, kok buah ini 1, tapi pastor, tadi engkau sedang jelaskan 9 buahnya. Kok engkau mengatakan 1 buah? Saya ingin menjelaskan mengenai buah ini. Buah ini sungguh luar biasa, sungguh menurut saya adalah buah yang sungguh aneh sekali. Kalau kalian adalah seseorang yang senang makan durian, ingatkan durian, lihatlah durian. Durian itu adalah satu buah. Tapi kalau engkau memotong durian itu, membukakan durian itu, dalamnya ada berapa biji-biji yang ada dagingnya. Menurut saya itu juga dalamnya juga itu yang namanya buahnya. Nah, di satu durian dalamnya ada berapa buah-buah, dan mereka juga berbentuk beda ukuran. Yang ada yang besar, apalagi durian yang di pojok atas, di samping kanan kiri atau di atas bawah,
mereka kecil, tapi yang di tengah besar. Kadang-kadang dibuka lagi cuman di satu ruangan cuma satu buah saja di dalam. Tetapi ada berapa buah di dalam satu durian. Jadi kalau kita buka satu durian tuh bisa makan 6 atau 7. Ada di sini durian seperti buah Roh Kudus, dalamnya ada 9 buah di dalam. Jadi satu buah bukan 9 buah, tapi satu buah dalamnya ada 9 buah. Itu namanya keajaiban dan juga sungguh aneh sekali buah ini. Dan Tuhan berikan kami kesempatan untuk buah ini dibesarkan. Amin. Kita lihat buah ini adalah buah di saatnya kami bersama Tuhan. Mungkin di saat di antara kalian ada seperti saya punya buah kesabaran, itu kecil. Kalau kamu buka buah durian saya dalam hatiku, engkau akan melihat kesabaranku adalah di atas paling kecil. Karena saya sedang menjalankan kesempurnaan untuk sempurnakan saya punya kesabaran. Jadi namanya work in progress. Jadi kesabaran saya masih tetap work in progress. Tetapi ada yang lain yang telah matang, yang telah seperti mungkin kebaikan, kesetiaanku itu kalau kamu buka durian itu kebaikan, kesetiaan itu paling besar. Ya, dan damai sejahtera juga mungkin paling besar. Tapi ada yang sukacita besar, mungkin ada kelemah lembut, penguasaan diri mungkin kecil gitu. Tapi semuanya masih di dalam satu buah. Amin. Amin. Dan itulah contoh-contohnya. Jadi di saat kami berjalan dengan Tuhan Yesus Kristus, berpasangan dengan Dia, buah-buah itu akan secara otomatis akan menumbuh, akan dibesarkan, akan menumbuh, dan juga akan buah itu akan lama bisa besar dalam. Dan di saatnya engkau berbuah dengan baik dengan 9 buah ini dalam Roh Kudus dalammu, engkau akan menjadi seorang yang akan iri hati melihat kebaikan muncul di dalam kehidupanmu. Karaktermu akan menjadi karakter yang sungguh bermakna dan akan tertarik banyak orang karena Roh Kudus berbuah dengan yang baik, dengan kasih, dengan sukacita, dengan damai sejahtera. Engkau adalah orang yang bersabar, orang yang penuh dengan kemurahan, penuh dengan kebaikan, dan juga dibuktikan kesetiaan, kelemah lembutan, dan yang paling penting saya rasa bisa penguasaan diri. Karena penguasaan diri adalah bisa mengendalikan kami punya hawa nafsu. Dan begitulah engkau akan menjadi seorang yang orang akan cemburu kepada, kok orang ini rasanya sempurna sekali. Saya ingin iri hati, ingin seperti dia karena dia kemana-mana berkenan kepada manusia dan berkenan kepada Tuhan. Amin. Amin. Dan terakhir saya akan memberikan satu contoh mengenai hidup kami adalah seperti pohon. Di Israel, pohon yang terkenal adalah pohon zaitun atau pohon korma, ya. Dan di saatnya saya akan memberikan contoh hidup kami adalah seperti satu pohon. Mungkin kita pakai contoh pohon zaitun, ya. Dan begitulah pohon zaitun ada yang rendah, ada yang sedang, tingginya sedang, dan juga ada yang tinggi besar sekali. Kalau yang sedang, kalau buahnya di atas, tinggal pakai tangga ambil buahnya. Tapi yang di bawah gampang sekali. Di bawah itu paling banyak buah di bawah karena banyak petani yang sering petik, ya, dan juga pemangkas dan pangkaskan ranting-rantingnya, dan juga buahnya sering dipetik terus, jadi subur. Kalau tempat buah dipetik terus, lama-lama subur gitu. Tapi yang di atas ada buah juga, tapi mereka selalu kecil. Dan kalau kecil, petani melihat, oh belum waktunya untuk kami petik. Tapi yang di bawah, karena di bawah sering dipangkas, dirawat, jadi gampang tumbuhnya. Nah, kadang-kadang kita lihat, tangkaplah bahwa kita adalah buah zaitun yang di atas, dan yang lain seperti yang di bawah, ya. Dan kami melihat bahwa kok di bawah
pokok sering dipetik, sering dipangkas, dan begitulah mereka subur. Terus lalu karena rendah dan petani selalu mempedulikan mereka dan merawatkan mereka. Tapi yang di atas karena sulit dirawat dan mereka tetap kecil, dan petani selalu tunggu lihat, oh masih belum besar, nanti kita kembali lagi untuk petiknya. Dan begitulah lama dipetik karena mereka gak sering dipetik, mereka tidak tumbuh begitu besar. Nah, apa yang kita harus lakukan? Bayangkan ada pohon ini. Engkau di atas dan yang lainnya ada di bawah. Yang di bawah subur, di atas rasanya belum begitu subur. Yang di bawah gemuk-gemuk dan besar, dan di atas kecil tapi berbuah pelan gitu. Nah, di saat ini apa yang kami harus lakukan? Di ayat 11 di Roma 10 dan berikutnya engkau akan berkata, Tuhan memberikan satu syarat. Hanya engkau berserulah kepada Tuhan. Coba berserulah kepada Tuhan dan Tuhan akan mendengar engkau, dan Roh Kudus akan menjamah engkau, dan buah-buahmu dan 9 buah di dalammu itu akan mulai 9 buah di dalam 1 buah itu akan mulai menumbuh. Dan beginilah caranya. Saya ingin mendorongkan kalian, dan saya harap ini akan bisa membantu kalian untuk hidup penuh dengan kemenangan, penuh dengan kesuburan dalam buah itu, supaya buah engkau berkembang, bertumbuh, supaya engkau menjadi teladan untuk yang lain melihat bahwa Yesus Kristus hidup di dalammu, dan mereka iri hati dan akan bertanya siapa yang engkau mengikuti, yang memberikan engkau penuh dengan sukacita. Itulah intinya saya. Dan begitulah di saatnya engkau adalah buah-buah yang di atas, dan melihat ke bawah dan cemburu bahwa buah yang di bawah begitu subur. Mereka cemburu, saya ingin menjadi buah-buah subur itu. Tuhan berkata, berserulah kepada Dia. Saya rasa ya, buah-buah yang di atas itu kan paling atas kan. Yang paling atas justru paling dekat dengan Tuhan. Ya, bercanda ya. Saya selalu positif ya. Kalau yang di atas paling dekat dengan Tuhan. Jadi kamu berserulah kepada Tuhan. Dan bagaimana Tuhan akan mengizinkan engkau bertumbuh? Tuhan kadang-kadang lewat memberikan badai, dan pohon itu mulai ditiup badai. Pohon itu adalah pohon yang hidup. Di saatnya kalau ada badai atau musim kemarau, atau kalau ada cuaca yang buruk ya, itu akarnya mulai dorong ke bawah, mencari meja air yang lebih dalam lagi supaya akarnya lebih kuat, supaya kalau ada badai, pohon itu gimana ditiup kanan kiri, itu pohon tetap kokoh karena akarnya dalam sekali. Di saatnya engkau dalam masalah, sedang bergumul, sedang ada dianiaya, atau sedang ada masalah peristiwa yang sungguh luar biasa seperti wabah virus ini di dalam hidup kami, dalam bangsa kami, dalam negara kami, dan dalam kehidupan kami. Begitu ada banyak kesulitan. Itulah kesempatan untuk kami berseru kepada Tuhan, dan akar itu akan ke bawah dan akan mencari meja air itu, dan pohon itu akan menjadi pohon yang kuat sekali. Dan musim kemarau akan datang, dan begitulah pohon itu akan memulai mengisap air dan nutrisi dari dalam, dan yang pertama akan menuju ke atas, dan buah-buah yang di atas mulai terima nutrisinya dan airnya. Saudara-saudara, di saat engkau berseru kepada Tuhan, 9 buah dalam 1 buah itu akan mulai menumbuh. Kesabaran, kita sabar bahwa ini cuaca akan baik lagi, kita ada kelemah lembut, kita akan bisa menguasakan diri, semuanya akan mulai bertumbuh, dan lama-lama buah yang di atas mulai besar, mulai gemuk, mulai berat. Saudara-saudara, buah yang di atas mulai berat, dan di saatnya buah itu berat, dia akan turun ke bawah. Saudara-saudara, kalau petani itu melihat buah yang dari atas sudah berat menuju ke bawah, dia tahu buah ini
paling berharga dari antara yang lain. Karena yang lain sudah sering bertumbuh, tapi yang atas kalau sudah bertumbuh berarti yang atas adalah buah yang paling manis, yang paling berharga. Dan petani itu akan memetik buah itu, dan buah itu akan dijual paling mahal. Saudara-saudara, di saat ada kami dalam masalah, dalam pergumulan, kiranya Tuhan jauh dari kami, tapi Tuhan sebenarnya dekat bersama engkau. Dia akan memakaikan seseorang atau sesuatu istilah untuk memberikan engkau cemburu, untuk mencari dia. Dia sengaja. Kadang-kadang lewat peristiwa pergumulan, percobaan, dan satu masalah, hal-hal yang sulit. Untuk apa? Untuk membawa engkau kepada dia. Karena Tuhan ingin sekali bersamamu, ingin berkati engkau. Tuhan sungguh mengasihi engkau. Tuhan sungguh ingin berkati engkau. Dan buah-buah itu yang dulu engkau katakan, aku buah ini kecil dan kurus, selalu tidak cukup. Tetapi di saat engkau berseru kepada Tuhan, Tuhan akan memulai membesarkan buah-buah itu. Saudara-saudara, saya ingin mendorongkan engkau dengan firman ini. Dalam peristiwa ini yang sungguh sulit dalam kehidupan kami, masa depan kami akan berubah. Setelah wabah virus ini, banyak kehidupan kita akan berubah. Tapi kita tetap percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan tetap mengendalikan hidup kami. Tuhan yang mengontrol dalam hidup kami. Dan kami percaya mulai dengan Roh Kudus berbuah dalam hati kami. Dan kami tetap akan berbuah. Kami akan tetap menjadi umat-umat Tuhan, dipakai oleh Tuhan untuk menginjil lain, untuk bikin mereka cemburu kepada kami, dan mereka akan mengenal Yesus lewat kecemburuan itu. Tuhan ingin memberkati engkau, amin. Saya harap minggu ini Tuhan juga memberkati engkau, menginjilah kepada yang lain, supaya mereka bisa terima Yesus Kristus. Mereka pasti cemburu melihat engkau, engkau selalu bersuka cita. Kenapa? Apa rahasianya? Dan itulah saatnya engkau menginjil kepada mereka. Itulah kuasa kecemburuan itu, kuasa yang sungguh kuat dan menjadi motivator. Amin. Thank you. Let us pray. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Berkatilah semuanya Tuhan. Tuhan, tuntunilah tangan mereka. Mungkin di saat ini banyak yang dalam pergumulan, banyak yang susah payah. Tetapi Tuhan berkata, berserulah kepada Tuhan. Di saat kami berseru kepada Tuhan, Tuhan akan mendengar. Dan Tuhan akan berubah suasananya. Mungkin lewat peristiwa yang lain. Dan kadang-kadang lewat memakai badai. Tapi Tuhan berkata, aku tidak akan melepaskan engkau. Aku selalu bersama engkau. Dan disitulah engkau bisa seperti ranting yang dekat dengan pokoknya. Dan disitulah engkau akan memegang kuasa Roh Kudus. Dan begitulah buah-buah di dalammu mulai muncul, mulai besar, mulai menumbuh, mulai menjadi manis, dan lama-lama mulai berat dalam kemanisan itu, dan itu akan turun ke bawah. Dan itulah di saat dia petani atau Yesus Kristus melihat bahwa buah itu berat sekali turun ke bawah, dan Tuhan berkata, inilah saatnya aku memetikkan dia, dan aku akan akan menilaikan buah ini sungguh mahal, karena mereka sungguh berharga di mata Tuhan. Saudara-saudara, kalian semuanya berharga di mata Tuhan. Biarlah engkau, Tuhan memimpin hidupmu dan memberkati engkau selalu. Yang di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya semua katakan, amin. Amin.